Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut. Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepada kamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Cicilia Handi dari stasi Aringka Ujung. Bapak Ibu, para remaja dan kaum muda, serta saudara-saudari sekalian, renungan yang saya bawakan saat ini adalah murid-murid Yesus yang pertama, yang dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 51. Siapakah mereka yang disebut murid-murid Yesus yang pertama? Mereka adalah Yohanes, Andreas, Simon Petrus, Filipus, dan Natanael.
Bagaimana mereka bisa mengenal Yesus? Mereka mengenal Yesus melalui peran serta orang lain. Dijelaskan bahwa sebelum dipenjara, Yohanes Pembaptis pernah menyuruh 2 orang muridnya agar mengikuti Yesus. Nama kedua murid itu adalah Yohanes dan Andreas. Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes pengarang Injil. Di sini berarti Yohanes Pembaptislah yang berperan sehingga Yohanes dan Andreas mengenal Yesus. Selanjutnya dijelaskan bahwa Andreas juga mendatangi saudaranya Simon dan berkata, "Hei Simon, kami telah menemukan Mesias. Ayolah, kuantar kamu kepadanya." Dalam hal ini, maka Andreaslah yang memperkenalkan Yesus kepada Simon. Keesokan harinya, Yesus pergi ke Danau Galilea. Di situ Yesus berjumpa dengan Filipus. "Ikutlah bersamaku," ajak Yesus kepada Filipus. Filipus pun segera mengikuti Yesus. Dalam kisah ini, Yesus sendirilah yang langsung berperan. Kemudian, Filipus juga menjumpai Nathanael dan berkata, "Kami telah bertemu dengan orang yang pernah diramalkan oleh Musa dan para nabi. Orang itu adalah Yesus dari Nazaret." Di sini, Filipuslah yang berperan memperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Setelah berjumpa dengan Yesus, apakah yang dilakukan para murid? Mereka mengikuti jalan hidup Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, mengabarkan kepada semua orang bahwa Yesus adalah orang yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis, mendengar pengajaran Yesus, dan masih banyak hal lagi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, serta para remaja dan kaum muda sekalian, seperti pengalaman para murid Yesus yang pertama, demikian juga kita semua butuh peran orang lain agar kita semakin mengenal Yesus. Sebuah lingkup keluarga kecil, kedua orang tua kita memperkenalkan Yesus kepada kita melalui banyak cara. Misalnya, mengajari kita sejak kecil membuat tanda salib, menyuruh kita sekolah minggu, menyanyikan lagu-lagu rohani, mengikuti kelompok miskinan, ikut pemandu lagu, ikut kelompok OMK, dan masih banyak lagi. Di sini, peran kedua orang tua kita yang membuat kita semakin mengenal Yesus. Pada renungan kesempatan ini, kita juga sebagai kaum remaja, muda-mudi, kiranya tergerak membuka hati untuk memperkenalkan Yesus melalui panggilan khusus sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Kiranya juga para orang tua memberikan dukungan, motivasi kepada putra dan putrinya agar tergerak dan mau menjadi imam, biarawan, dan biarawati, agar para pelayanan gereja kita tetap berkesinambungan. Amin. Terima kasih.